bahas tentang menjelaskan tentang list ya teman-teman. Apa itu list atau array? List itu seperti daftar atau kayak isi dari apa yang ingin kita tulis list itu ya. List itu kayak daftar. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau memberikan sesuatu kebutuhan kita, misalkan kita memberikan apa saja. Nah itu namanya list. Nah, kayak kita butuh telur, ayam, susu. Nah, lalu orang yang bakal langsung ngerti kayak, oh ya, oh terima kasih buat listnya, saya akan buatkan. Nah, beda dengan menyimpan variabel yang waktu itu. Nah, ketika kita menyimpan variabel itu hitungannya itu menyimpan, bukan mengelis. Jadi, itu akan tersimpan secara satu persatu. Kalau ini secara bersama langsung, satu kesatuan dengan apa yang dalam satu bagan yang kita buat. Nah, sekarang kita akan ke Scratch. Nah, untuk di Scratch-nya, kita bisa pakai namanya variabel list. Kita tulis, misalkan kita ke daftar bahan masakan. Nah, di sini akan langsung terdeteksi ya. Langsung buat, nah untuk menambahkan ya, kita tetap event. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan blok-blok baru. Ini adalah blok-blok yang terkait dalam variabel list ya. Kalau kita ingin menambahkan listnya di sini, kita bisa ketik di sini. Kita bisa menambahkan, ya kan, ayam, telur, cabai. Nah, di sini, nah si kucing ini tidak akan ngomong apa-apa. Misal kita bukan disuruh ngomong. Nah, misalkan kita suruh bilang bahan yang kedua. Nah, kita pakai blok C, lalu kita pakai blok C item. Misalkan, nah, ini bisa diganti-ganti tergantung. Misal kita, nah, item pertamanya ayam, satu. Nah, dia akan bilang ayam. Nah, setelah itu kita bisa juga menambahkan juga contohnya seperti ini. Misalkan garam. Nah, otomatis garam ini akan terdaftar di list ya. Nah, ketika kita mengklik berkali-kali, nah ini akan menambahkan terus menerus karena apa di sini? Karena terbaca sebagai program blok yang uh, ketika bendera hijau dipencet. Untuk kita mau menghilangkan semuanya, misalkan kita bisa menggunakan dengan delete out of. Otomatis ini akan hilang. Nah, misalkan kita mau nambah lagi, kita ini adding. Misalkan kita cabai. Nah, sini akan cabai. Kita ubah di sininya item cabai. Nah, untuk
untuk mengetahui ada berapa daftarnya, semisal kita berulang terus, misal kita geser dulu. Nah, kalau gini dia akan berulang-ulang. Nah, ketika ingin tahu itu ada berapa, nah kita bisa menggunakan show list. Nah, kita bakal dikasih tahu. Nah, sini akan terdaftar ya. Ada 11. Misalkan kita say, lalu show list, yang length. Nah, otomatis dia akan ngomong ada 12 daftar ya teman-teman. Nah, untuk show list, misal kita mau show list, nah dia akan menyembunyikan. Nah, misalkan kita mau ayat, nah dia akan menyembunyikan. Nah, singkatnya untuk cara listnya di scratch seperti itu ya teman-teman, seperti ini. Sangat simpel. Setelah ini kita akan jelasin di Python ya teman-teman. Di Replit ya teman-teman. Kita langsung aja buat daftar belanja misal. Nah, kemudian kita bisa menggunakan yang namanya tanda kurung tapi yang kotak. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan telur. Setelah itu misalkan gula. Nah, itu kan misalkan garam. Nah, setelah itu kita ingin kayak memperlihatkan di sini misalkan dia tidak akan memasukkan apa-apa. Tapi ketika kita mencet cetak print daftar belanja. Sorry, bisa pakai tanda petik. Dia akan langsung mau ke print. Nah, ada telur, ada gula, ada garam. Tapi ketika kita mau contoh, kan kita mau ngeprint daftarnya aja. Kita misalkan mau ngeprint misal yang pertama print
menggunakan yang namanya print, itu kan daftar belanja. Misal mau yang ke, nah untuk yang ini, dari yang pertama ini, misal satu, nah misal kita ngitungnya dari 0, misalkan kita ganti 0, sorry ini kita kasih ini, nah kita ngitungnya kita dari 0, 1, 2. Nah misalkan kita ganti ini 1, maka akan gula, maka di sini akan gula. Nah misalkan aku ganti misalkan berapa sih jumlahnya, listnya, kita pakai len, pakai len, kita pakai len, terus daftar belanja. Oh ada 3. Nah semisal lagi mau ngasih tahu tentang pengen mengganti list yang sudah ada di sini. Misalkan kita bisa menggunakan daftar belanja, kemudian kan kita ganti yang kedua, itu menjadi kita ganti misal cabai. Nah dengan syarat kita harus mengeprint ya teman-teman. Kita copy dulu. Nah, otomatis di sini akan langsung terganti cabai. Semisal kita
mengganti, menambahin daftar belanja Apen. Kita ganti semisal otomatis ini akan tambah telur, gula, cabai, dan tepung. Nah, jadi dengan Scratch butuh banyak blok. Kalau di sini kita tinggal tambahin, tinggal tinggal tanda kurung, pakai pen, ya tinggal gitu. Ya sangat-sangat simpel ya ketika di Python. Nah, setelah ini mungkin saya akan melanjutkan penjelasan saya ke bagian yang lain, teman. Teman, kita akan mulai lagi penjelasan mengenai berhitung mulai dari nol bukan dari satu. Itu dijelaskan ketika saya berada di Python. Kenapa sih kalau telur itu yang pertama tidak satu tapi nol? Ada kaitannya teman-teman. Mengenai jarak, misalkan penggaris, ketika kita ingin mengukur benda 4 senti, kita nggak mungkin kan mulainya dari sini, 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Nah, pasti kita kan berhitung itu dari nol, bukan dari satu, teman-teman. Mengapa? Di Python itu kita berhitungnya mulai dari bukan dari satu tapi dari nol. Ya itu karena ini. Nah di sini kita akan mencoba jelaskan. Saya akan membuat tentang Python lagi ya pembahasan berikutnya. Nah di sini saya akan menambahkan uh, yang terkait materi sebelumnya. Jadi kita akan mengecek apakah di suatu daftar tersebut itu berisi elemen tersebut itu atau belum. Misalkan contoh, di daftar ada ayam, telur, dan juga tepung. Nah, kita akan mengecek apakah di sana ada tepung itu ada di sana, minyak itu ada di sana. Nah, setelah ini akan saya mau menjelaskan terlebih dahulu di Python, teman-teman. Di Scratch. Nah, saya sudah membuat 1 sampai 5 list yaitu cabai, ayam, telur, dan juga cabai. Saya akan mengecek apakah uh, di sana terdapat cabai misalkan. Kita bisa menggunakan yang ini teman-teman, blok. Nah, misal kita mengetik cabai, maka apakah ada cabai? Nah, true, ada. Misal uh, minyak, ada nggak ya? Oh, false, berarti salah, nggak ada di listnya. Nah, kita juga bisa menggunakan, kita gabung yang namanya if, teman-teman. Misal, if jika ada minyak akan mengatakan hello, tapi kalau misalkan nggak akan mengatakan apa-apa, misalkan kita ketik ayam, maka di sini bakal ada hello. Nah, cukup simpel. Nah, kita akan menjelaskan di Python, teman-teman. Nah, di sini sudah ada daftar belanja, list, ada telur, gula, garam, dan juga tepung di sini. Nah,
Nah, ada telur, ada gula, ada garam, dan juga dan telur, gula, cabai, dan tepung. Nah, di sini sudah tergantikan dengan tepung, nah dengan si garamnya. Nah, gitu. Untuk mengecek kita bisa menggunakan langsung saja menggunakan if, teman-teman. If ya, misalkan kita mau mengecek telur, telur in daftar belanja. Lalu kita print. Eh, kita print misal. Oke. Nah, di sini ada, otomatis ada. Semisal kita mau garam, kita ubah garam. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Karena kenapa nggak ada? Karena di sini sudah tergantikan dengan tepung. Mungkin di sini ada, tapi di sini udah tergantikan tepung. Tapi saya ngomong, menyuruh program ini untuk ganti menjadi tepung. Si garam menjadi tepung, teman-teman. Nah, kita tepung. Nah, ada. Setelah ini, saya akan lanjutkan ke aktivitas, teman-teman. Kita akan berpindahkan ke PPT-nya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita sudah berada di aktivitas ya, teman-teman. Kita akan menanyakan apakah penjual tersebut ingin buah apa. Misalkan nama penggunanya apa. Kita membuat daftar-daftar berisi nama-nama buah. Kayak nanyain apa sih, habis itu periksa, kita periksa apakah buah itu terdaftar dalam list. Nah, di sini saya juga sudah membuat flowchartnya. Yang pertama mulai buat daftar buah, habis itu tanyakan menggunakan buah yang dimau, habis itu kita buat daftar buah di daftar, habis itu kalau ya berarti katakan oke, kalau tidak berarti katakan buah tidak ada. Saya akan membuat aplikasi yang namanya di Draw.io. Kita bisa membuatnya uh, yang sudah saya ajarkan. Nah, langsung saja kita ke Scratch. Setelah kita coba, kita when ke variabel, kita kita hapus dulu yang ini, kita hilangin, kita coba uh, kita coba list uh, daftar nama buah. Nah, kita kasih uh, kita lihat dulu, kita kasih ini. Apa sih fungsinya? Nah, nanti saya akan jelaskan terkait yang ini. Setelah itu kita akan membuat list-list nih, teman-teman. List-list buah. Akan kita tambah
3 buah. Nah, apel, pisang, jeruk. Nah, setelah itu tanyakan guna buah yang dimau. Kita ke sini kita mau buah apa? Apakah Mas kita akan buat yang namanya variabel. Kita buat namanya variabel uh, buah yang buah yang dimau. Nah, setelah itu kita membuat buah yang dimau. Kita answer. Setelah itu kita cek dia mau buah apa. Kita gunakan if. Nah, jika kita akan membuat kita akan balik ya teman-teman, jika tidak ada maka kita bilang tidak ada, nggak ada, nggak punya buahnya. Misal kita coba kita kasih ini, kita kasih sini ya baik. Kita coba buah yang dimau. Mau buah apakah misalkan. Nah, dia jawab dia akan masuk di sini. Jika kita katakan tidak, jika tidak ada buah yang dia mau, maka kita bilang maaf kak, maaf mas, tidak ada buahnya. Misal ada, lalu kita langsung saja kita kasih jeda dulu. Kita kasih jeda dulu biar nggak terlalu cepat ya. Oke, ada buahnya. Kita coba, mau buah apa mas? Misalkan apel. Oke, ada buahnya. Semisal kita tambahin, nah di sini fungsinya jika tidak ini, misalkan jika tidak ada ini, apa yang terjadi teman-teman? Nah, maka akan terus tambah ya teman-teman. Jadi harus pakai
Jadi dia akan, nah, di situ tapi ada daftarnya. Itu sangat berguna. Nah, dengan fungsi ini membuat apa? Salah, nafas tidak ada. Itu akan men-stop programnya ya. Misalkan tidak ada semangka, misalkan ada pisang, kayak ada buahnya. Nah, nah, eh, variabel kita, nah gitu sih singkatnya. Ini sangat gampang. Langsung saja kita save hanya sangat gampang. Lanjutnya, oke, kita langsung saja daftar, ya kan, daftar buah. Kita hmm, itu kan apel, jeruk, pisang. Nah, terus habis itu tetap buahnya. Nah, setelah itu kita buat variabel buahnya sendiri. Kita buah buah yang pengen sama si pengguna ya. Kita pakai input mau buah apa. Simple. Nah, oke. Habis itu kita buat kondisi ya teman-teman. Seperti yang disebut tadi. Buat kondisi itu kita pakai if. Nah, if itu tidak jika tidak ada not, misalkan buah buah in daftar buah lalu print tidak tidak ada kak buahnya. Nah, yang misalkan kita coba dulu kan, oh bentar,
Di line 1 kita salah. Oh, ini ya guys, kita harus teliti. Nah, misalkan mau pisang, nggak ada. Misalkan teman bilang print, oke, ada kak. Coba misal pisang, oke kak ada. Kita maka tidak ada kak buah semangkanya. Kita kasih spasi ya guys. Nah, cukup simpel ya teman-teman. Semuanya kita sudah berada di proyek. Nah, untuk proyek ini kita akan membuat list masakan. Nah, kita akan menanyakan tebakan pertama. Kita akan membuat list jawabannya pertama kali. Nah, misalkan kita menanyakan ada nasi, telur, bawang, dan cabai. Nah, misalkan kita tebakan pertama, habis itu membuat kondisi apakah benar tebakan itu ada di list. Nah, jika benar, skor bertambahnya 1. Nah, setelah itu mengajukan pertanyaan kedua, lalu membuat kondisi seperti nomor 2 yang itu persis, habis itu selesai gamenya. Nah, saya akan jelaskan di flowchart-nya teman-temannya. Nah, di sini saya sudah membuat flowchart-nya. Saya akan jelaskan. Di sini pertama kali akan mulai, dan habis itu membuat list bahan, lalu saat skor ke 0, habis itu user memberitahu instruksinya. Secretnya itu mengasih tahu kalau instruksinya itu apa, habis itu mengajukan pertanyaan bahan pertama, cek apakah benar, jika benar itu cetak berhasil, dan habis itu kita kasih skor 1, jika salah error. Nah, setelah itu kita akan mengajukan pertanyaan bahan kedua, cek apakah jawaban benar. Nah, jika benar, setelah itu menurut kondisi, jika benar cetak berhasil, jika benar dan berikan skor 1, jika salah itu akan error karena salah. Nah, cetak game telah selesai. Habis itu cetak list bahan-bahan. Cetak game bahan-bahan. Nah, kita langsung saja ke scrap. Nah, kita update dulu bagus yang tadi. Kita pakai yang event. Di sini kita akan membuat listnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, yaitu bahan naskah. Nah, kita tambahin ada nasi, cabai, setelah itu garam, dan kecap. Nah, oke. Nah, lalu gimana caranya? Ini kita bakalan sembunyiin dulu. Kita bisa menggunakan namanya hide. Kita bisa menggunakan namanya hide. Otomatis ini akan tersembunyi, teman-teman.
Nah, setelah itu kita akan set untuk skornya, teman-teman. Kita membuat skornya. Kita kita buat skor. Nah, kita akan set di sini. Sini kita kasih skor. Nah, otomatis di sini akan terdeteksi skornya berapa. Nah, dan setelah itu, nah kita kasih instruksi, tahu instruksinya apa, kita bisa menggunakan say. Halo, halo, kamu akan menebak bahan masakan nasi goreng. Siap. Nah, setelah itu kita akan mengajukan pertanyaan. Kita kasih kita kasih jeda dulu ya, sedetik biar tidak terlalu cepat ya. Nah, lalu kita jawab pertanyaan, apa bahan yang pertama? Nah, setelah itu kita akan membuat variabel bahan membuat bahan satu. Nah, setelah itu kan udah nih, uh, kita buat kondisi. Apakah ada? Kita pakai if ya teman-teman. Kita pakai if dan karena lanjut. Setelah itu kita tambahkan yang namanya uh, ini. Ada nggak jawabannya di ingredient 1? If kita tambahkan bahan 1. Nah, dia akan bilang, ya kita bisa tambahin joy. Ya, kamu benar. Tebakannya adalah yaitu bahan 1. Nah, ya. Habis itu kita sini kita ganti skor. Kita ganti skor. Nah, setelah itu jika salah maka
Nah, ya salah bakannya. Nah, simpel aja. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Kita kasih jeda dulu. Nah, kita akan kasih lagi seperti ini. Misalkan apa ya? Apa bahan masakan kedua? Nah, itu kita set bahan dua. Kita set dulu bahan bahan kedua. Mana ya? Pensil apa ini? Nah, kita pakai if dan else lagi teman-teman. Masuk. Oke. Nah, setelah itu langsung saja ke sini apakah ada kita bahan dua. Nah, jika ada pakai join. Ya, jawaban kamu benar adalah kasih lalu kita ganti ke kita ganti skor jadi 2. Kemudian kalau salah kita jangan cetak ya salah. Kasih jeda lama jeda ini guys. Nah, setelah itu udah semua nih. Nah, kita tinggal yang terakhir kita berikan tutup, yaitu kasih say baik games sudah selesai. Oh iya, kita pakai join guys. Baik, game sudah selesai. Skor kamu adalah skornya berapa? Kita kasih di sini skor. Kita kasih souls. Nah, sudah terdeteksi. Oke, kita akan coba apa bahan yang pertama. Kita nggak tahu nih, misalkan garam. Ya salah. Apa bahan masakan kedua? Misalkan nasi. Ya, jawaban kamu benar. Baik, game sudah selesai. Skor kamu adalah 2. Nah, begitu. Dan muncul. Nah,
Kita coba set variabel kita ke bahan 1, teman-teman. Ini benar bahan 2. Kita set di sini ke bahan 1, teman-teman. Nah, kita coba lagi. Jangan garam. Itu kan benar ya. Kita nasi, tomat. Ya salah. Baik, scan. Tiga. Nah, ini solusinya untuk scratch, teman-teman, cukup simpel karena di sini kita hanya membuat if dan else. Ada tambahan cuman change score. Untuk menambahkan skor kita bisa menggunakan ini untuk menambahkan sesuatu di tengah-tengah program ya, teman-teman. Setelah ini saya akan lanjutkan ke solusi sudah di-replit, dan teman-teman di sini akan membuat seperti ini. Kita di-replit, langsung saja ke kita akan yang namanya import time. Buat apa? Itu fungsinya buat jeda ya, teman-teman. Setelah itu kita gas. Nah, biar enak lah. Kita kasih list-listan dulu. Bahan masker. Kan ada nasi, terus telur, habis itu kecap. Di-cancel ya. Satu lagi deh, garam. Kita langsung setelah itu kita buat variabel skor. Nah, buat skor nol. Setelah itu kita akan membuat pertanyaan, teman-teman. Bahan 1, input apa bahan pertama. Nah, setelah itu kita buat kondisi, teman-teman, seperti yang di sini. Nah, ini ya. Nah, kita pakai if bahan 1 in bahan masker jika ada bahan 1 yang sudah dikasih ke apa ya, kayak misalkan variabelnya list-listannya lah. Di situ ada nggak sih di bahan maskernya, kita akan print, teman-teman. Print. Ya, kamu benar. Print bahan benar. Yaitu tambahkan bahan 1 ya.
Nah, kita akan langsung skor 1. Nah, kita akan menambahkan skor jadi 1 itu. Setelah itu, nah udah nih. Nah, kita else-nya. Print, ya salah. Terus lanjut bahan kedua. Bahan 2, misal input apa bahan kedua. Nah, sudah pilih pertanyaannya dan juga variabelnya. If bahan 2 ada di bahan Nasgor, maka print bahan kamu benar, yaitu kita tambah skor lagi. Nah, jika sudah, kita kasih else-nya. Print yes, ya salah. Kita print lagi. Baik, game sudah selesai. Skor kamu adalah kita tambahkan string. Nah, yang terakhir print ingredientnya. Kita print nah, cukup simpel ya teman-teman ini. Tapi jangan langsung di print. Kita bikin ini dulu lah, if-nya. Jalan.
Nah, kita coba bahan pertama, misalkan nasi. Ya, benar. Apa bahan kedua? Nasi. Misal telur. Nah, di sini ada kesalahan. Sini ada plus 2. Kita salah di sini. Harusnya tutupnya di sini. Uh, sini. Spasi dulu. Nasi. Nah, bahan benar yaitu nasi. Apa bahan kedua? Misalkan kecap. Ya, benar. Bahan itu kecap. Baik, game sudah selesai. Skor kamu adalah 2. Nah, misalkan kita coba salah. Nah, di sini benar telur. Ya, benar. Kita coba apa ya? Micin. Ya, salah. Baik, game. Sudah selesai. Skor kamu adalah 1. Nah, kita sudah belajar aktivitas solusinya seperti apa kita dalam proyek. Nah, di sini sudah selesai terkait untuk list. Nah, jadi di next video saya akan membahas terkait hal baru yang akan saya buat. Nah, terima kasih teman-teman.